Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah bersama dengan keluarga tercintanya, yakni istrinya Atalia Praratya dan putrinya Camelia Leititia Azahra atau Zara. Meski begitu, selain di satu sisi bisa melaksanakan ibadah haji bersama dengan keluarga, nyatanya di sisi lain, pejabat publik yang sering disapa Kang Emil itu juga masih harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala daerah, khususnya Jawa Barat, untuk memimpin rombongan haji asal daerah pemerintahannya tersebut. Saya sebagai gubernur akan pergi menunaikan tugas memimpin jemaah haji Jawa Barat yang berjumlah 17 ribuan jemaah. Doakan aman kondusif selama di sana. Tulis Ridwan Kamil dalam unggahan Instagramnya. Bukan hanya itu saja, ayah dari almarhum Emeril Khan Mumtaz itu pun juga mengungkapkan dalam unggahannya bahwa dirinya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci itu sebenarnya diniatkan untuk almarhum putra tercintanya Eril. Itulah mengapa sebelum kepergian, mereka menyempatkan untuk berziarah terlebih dahulu ke makam almarhum Eril untuk berpamit sekaligus berdoa. Saya akan berhaji atas nama almarhum Emeril Khan Mumtaz. Karenanya tadi pagi ziarah, pamit dan berdoa di makam Eril. Kang Emil pun tidak lupa untuk meminta doa dari para netizen agar perjalanannya dan seluruh jemaah diberikan kelancaran hingga kembali ke Indonesia. Mohon doanya dari semua agar diberi kelancaran dan seluruh jemaah haji Jawa Barat dan Indonesia lancar dan sehat. Selamat kembali ke tanah air sebagai haji mabrur dan hajah mabrurah. Amin. Terkait keberangkatan Ridwan Kamil dan keluarga ke Tanah Suci kali ini, ternyata mereka mendapatkan hadiah istimewa dari Kerajaan Arab Saudi yang bersimpati pada musibah yang dialami oleh almarhum Eril di Sungai Our, Swiss, serta amal kebaikan Eril yang disebut-sebut telah mengguncang langit dan menggerakkan hati siapapun yang menyaksikannya. Lantas, seperti apakah tangisan kebahagiaan keluarga Kang Emil setelah menerima hadiah istimewa tersebut? Dan seperti apakah momen kebersamaan mereka sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Mekah? Dan saya alhamdulillah tahun ini insya Allah mohon didoakan kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti Eril. Aduh, mohon maaf, saya janji tidak nangis.
bahwa kerajaan tuh punya beberapa alternatif dan punya beberapa gerbong untuk yang dipanggil itu siapa. Setahu saya dulu ya, selain artis itu juga ada pejabat. Nah, terus kemudian ada public figure. Itu dari dulu seperti itu, atau karena kriteria tentu. Kayak teman saya dulu, Imam Masjid IAIN UIN Jogja. Itu dulu dia dipanggil karena dia hafal Quran dan dia imam masjid. Tahu-tahu dipanggil berangkat. Dan itu juga dadakan. Cuman disiap suruh-suruh paspor, stempel langsung berangkat. Waktunya bahkan kurang seminggu. Cuman dipanggil langsung berangkat. Demikian juga dengan istrinya Kang Emil itu. Ya mungkin karena Arab Saudi simpati dengan musibah yang menimpa beliau, ya mungkin dikasih hiburan atau hadis bin nikmah, idkhalus surur dengan tiket haji ini. Saya pikir itu luar biasa, tepat bagi saya itu. Apalagi di saat ada berita duka seperti itu kan. Nah, itu saya pikir saya malah dukung banget gitu. Menurut saya ada amalan-amalan yang siri yang dirahasiakan oleh si Eril, almarhum Eril, sehingga kemudian berpulangnya itu sangat mengejutkan dan sekian banyak orang yang mendoakan, termasuk bahkan Arab Saudi sendiri memberikan perhatian. Bagi saya tidak mungkin si Eril bisa seharum itu namanya kalau dia tidak punya amalan-amalan yang mengguncang langit. Dan salah satu yang saya dengar adalah si Eril ini orangnya ahli sedekah yang tanpa harus dipublish. Sehingga saya meyakini sekian banyak amalan-amalan Eril ini yang kemudian mampu mengguncang alam langit, sehingga ketika dia meninggal dunia pun terguncang. Langit saja terguncang, kok apalagi dunia. Coba, dalam sejarah bukan public figure, bukan orang terkenal meninggal sampai seperti itu hebohnya. Gak usah kemudian kita berbicara lebih umpamanya kayak jasadnya harum dan lain sebagainya. Coba kita lihat karangan bunga yang diberikan segitu banyak, perhatian dunia seperti itu. Ini padahal orang yang meninggal karena musibah seperti itu kan banyak, tidak hanya Eril itu. Tapi bagaimana kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah justru ketika dia mati. Maka saya bilang, kalau melihat orang itu baik atau buruk, jangan dilihat di saat dia hidup, tapi di saat dia meninggal. Itu baru kelihatan ini orang baik atau orang buruk. Dan saya yakin Eril orang baik. Selain Ridwan Kamil dan keluarga, nyatanya ada beberapa artis tanah air yang juga diundang oleh Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Membenarkan hal tersebut, Gus Miftah pun menjelaskan bahwa pihak Kedubes Arab Saudi memang telah mengundang beberapa artis Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Di antaranya Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier bersama istri, Sabrina Khairunisa, termasuk Rizky Bilar sekaligus istrinya, Lesti Kejora. Setelah dikonfirmasi kembali, ternyata mereka tidak dapat memenuhi undangan ibadah haji dari Kedubes Arab Saudi tersebut, lantaran adanya kesibukan masing-masing di antara mereka. Lantas, seperti apakah Gus Miftah mengklarifikasi hal tersebut? Dan apa sebenarnya alasan mereka tidak dapat memenuhi undangan ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi? Jadi kita klarifikasi ya, Mas Deddy memang dari awal beliau nggak berkenan karena waktu itu masih sibuk dengan urusan pernikahan dan lain-lain, dan secara psikologis memang beliau belum siap itu. Kemudian yang lain terkait dengan Mas Raffi sama si Rizky Bilar. Jadi begini, awalnya kan yang diundang saya ketemu langsung dengan duta besar yang mulia untuk Indonesia langsung di kantor ambasador. Saya diminta untuk berangkat sama istri waktu itu. Saya bilang, saya itu kan nadar. Sebenarnya kan saya nadar itu kan harus saya bayar itu. Karena ini nadar, tidak ya? Karena nadar itu kan sesuatu yang harus saya tunaikan. Saya bilang, give me furodah visa saja deh, gitu, supaya saya bayar. Tapi waktu itu mereka, udahlah berangkat sama kami saja. Tapi tolong bawa beberapa influencer. Akhirnya nama Mas Deddy sempat saya ajukan, termasuk nama Via Valen. Tapi Via Valen juga nggak bisa karena mau menikah bulan ini kan. Kemudian si Rizky sama si Raffi dari awal juga sebenarnya udah berat. Nah kemarin begitu visa turun, si Raffi bilang, bro gue nggak bisa nih berangkat karena gue harus reschedule sekian jadwal. Demikian juga si Rizky Bilar, tanggal 12 gue ada syuting iklan bro, gimana ya itu. Terus apalagi
isunya visanya itu belum keluar semuanya. Makanya waktu itu, kalau saya kan begini ya, bahwa haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, saya sendiri dari awal itu agak berat, karena ini saya nadar, saya harus bayar itu, dan saya udah siapin budget. Karena saya nadar, istri saya kanker, kalau dia sembuh saya harus haji. Makanya akhirnya kemudian saya putuskan, udah deh saya nggak pakai invest, nggak apa deh, pakai furodah. Ternyata furodah malah terkatung-katung kan sampai hari ini. Jadi kalau si Raffi udah telepon sama gua, dia, bro, udahlah kita berangkat tahun depan, gua yang bayarin deh, lo sama istri, gue sementara sama istri. Karena ini saya nggak bisa dipaksakan, dan juga udah WA ke ambasador. Kemarin si Rizky Bilar juga seperti itu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, bahwa haji itu memang tidak bisa dipaksakan, karena bagaimanapun ini panggilan Allah. Banyak orang yang kemudian daftar sampai hari ini, Ampuri itu asosiasi umroh dan haji itu semuanya stres karena ribuan jamaah yang haji khusus furodah itu belum keluar visanya sampai hari ini. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi kemungkinan si Raffi ya nggak berangkat karena dia sudah WA sama saya, nggak bisa. Nah, dari si Bill juga ada telepon, tapi kan dia masih ragu. Kalau gue nggak mau, gimana dong, dia bilang. Jadi gambarannya seperti itu. Ya pastilah. Kita pun sebenarnya memang sudah merencanakan ya untuk umroh tahun ini. Walaupun mungkin bukan haji, tapi haji kecil umroh. Tahun ini tadi pengennya. Cuma memang sempat dapat kesempatan lewat kedubes Arab, dapat undangan ke haji. Tapi memang mungkin tidak jadi gitu. Tapi mungkin memang rezekinya bukan tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi. Jika ada panjang umur, ada rezeki juga, kita bisa haji tahun depan. Insya Allah. Saya belum tahu karena kita ada jadwal yang nggak bisa kita ada bentrok lah dengan jadwal pekerjaannya yang mana sudah kita sepakati sebelumnya. Karena saya pikir tadi masih memungkinkan terkait jadwal. Ternyata setelah kita cross check lagi, kemungkinan besar akan bentrok. Kemungkinan besar agak kecil kemungkinan untuk ke haji. Dan sebenarnya ada beberapa influencer yang diajak, bukan hanya saya, ada Raffi juga dan beberapa seperti Atta juga ada. Cuma saya nggak tahu pasti mereka akan berhaji atau tidak. Berarti sebenarnya memang banyak juga ya kalau anak yang diundang untuk. Iya betul, setahu saya sih. Katakan promokan haji di Indonesia. Betul. Itu mempromokan haji dan mungkin untuk ya ini membuka lagi lah, ini memberi seperti announcement lah bahwa kita haji udah buka lagi nih, udah rame lagi nih gitu. Bagaimanapun kan pengunjung terbesar itu kan di Indonesia, orang muslim terbesar di Indonesia. Sebenarnya kalau dibilang cepat nggak cepat juga ya, karena kan kita nggak tahu usia sebenarnya kan. Ya siap nggak siap, cepat nggak siap, ya memang kita harus wajib berhaji. Apalagi bisa dibilang saya mampu itu menjadi kewajiban saya. Dan ya mungkin belum rezekinya untuk dapat undangan, dan mungkin nanti saya tiket pribadi lah gitu nanti mungkin. Iya tadi kan saya pengen umroh sekeluarga, rame, rombongan besar. Cuma kita masih lihat ini juga deh, jadwal yang ada. Jadi mungkin begini, kemarin ini kan belakangan ini 2 tahun belakang itu ada pandemi. Jadi memang otomatis kunjungan untuk berhaji itu tidak seramai sebelumnya. Nah, mungkin ini bagian dari kampanye mereka, di mana mengajak beberapa influencer yang ada di Indonesia untuk pergi berhaji, gitu. Dan sebenarnya ada beberapa influencer yang diajak, bukan hanya saya, ada Raffi juga dan beberapa seperti Atta juga ada. Cuma saya nggak tahu pasti mereka akan berhaji atau tidak. Betul. Itu mempromokan haji dan mungkin untuk ya ini membuka lagi lah, ini memberi seperti announcement lah bahwa kita haji udah buka lagi nih, udah rame lagi nih gitu. Bagaimanapun kan pengunjung terbesar itu kan di Indonesia, orang muslim terbesar di Indonesia. Semuanya punya kesibukan masing-masing dan harus reschedule. Ya, kita juga bisa memahami. Akhirnya saya juga ngomong sama ambasador, kondisinya seperti itu. Ya, kita mohon maaf. Gitu. Lah, saya sendiri kemudian karena nadar itu, saya pengen kemudian istri saya jangan sampai, saya nyari haji mumpung yang gratis nih. Nah, makanya saya berusaha untuk nyari furodah untuk istri saya. Kalau saya kan kebetulan udah beberapa kali berangkat,
Istri saya dari 2017 daftar belum pernah berangkat. Makanya saya nazari, pas kanker sembuh berangkat. Doain aja deh, mudah-mudahan 1-2 hari ini masih ada kemungkinan. Karena pemberangkatan terakhir jamaah haji itu sekitar tanggal 3. Itu artinya kalau tanggal 3 gak berangkat ya berarti belum berangkat. Berarti belum dipanggil sama Allah, gitu saja. Saya katakan jurek duluan, dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa.